sorry, sebentar ya. Buat gue yang di sebelah sana sangat mengganggu konsentrasi gue. Pergerakan-pergerakan yang ada di sebelah sana. Jadi boleh nggak yang di sana clear? Oke. Karena itu suka tidak dipahami juga oleh banyak orang. Sahabat Dudu, gue lagi nungguin bintang tamu gue nih. Dia lagi on the way, bentar lagi datang. Jadi tetap komen yang unik di via Instagram atau di komen di YouTube channel SR_1vlog. Yang oh iya nih, salah satunya freebie-nya ada masker dan ada beberapa merchandise lainnya lagi. Nanti dibilangin. Ya udah, gue mau cek dulu. Siapa tahu temen gue udah datang. Bintang tamunya siapa? Ayo. Sahabat Dudu, selamat datang di YouTube channel SR_1vlog bersama Dudu, dan sekarang ada Cila ini karena lagi mau ngobrol sama seorang aktor. Ingat ya, ada aktor, ada entertainer, ada selebgram, ada YouTuber. Jangan ketukar-tukar. Ini untuk knowledge aja maksudnya. Gue mau kenalin seorang aktor tanah air, Reza Rahadian. Halo. Yang sedang sambil menikmati kentang goreng yang baunya sampai sini. Rez, thank you banget for your time. My pleasure. Ya, appreciate banget, dan semoga lu sama keluarga sehat-sehat selalu in this situation ya, pandemic situation. Semoga lo juga dalam keadaan sehat. Yeah. Putri sehat? Iya, my daughter, dia lagi latihan basket. Oh wow. Emang Dia sengaja mau diarahkan ke sana juga apa enggak? sayangnya enggak, dia tadinya gue wajibin dia satu cabang musik, satu cabang olahraga. Kalau itu harus, tapi basket gue nggak maksa. Oke. Tapi mau anaknya. Dia milih piano untuk musik, terus berenang untuk cabang olahraga. Oke. Terus semenjak sepupu-sepupunya pada latihan basket, dia mau latihan basket. Taunya dia yang suka sekarang. Oke. Ya Dudunya yang kayak, oh kenapa nggak dari kemarin ya? Gitu maksudnya. Tapi Dudunya senang kalau anaknya basket. Ya tadinya pas Dudunya bilang pas cabang berenang, pas cabang olahraga, Cila mau apa? Dudunya VO-nya udah basket dong, gitu kan? Oke. Jadi lo sudah diundang ke apa nama YouTube channelnya? SR_1vlog. SR_1vlog. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifnya. Like dan komen, right? Reza Rahadian Sama Riza. sambil menikmati makanan, kita ngobrol santai ya. Sahabat Dudu, sekarang untuk segmen pertama kita masuk ke yang namanya Ducol. Dudu Curcol. Wow. Oke. Sabar. Dudu Curcol. Boleh. Boleh dong, ada light dan lucu dikit boleh kan? Ya kan. Yang penting kan low activity. Gua makan. Tetap. Res. Ya. Sambil makan ya. Ya. We all know lah tentang, bahas soal predikat tadi kan, there is a entertainer, actor, selebgram, karena kan banyak orang nih, misalnya nih ketemu YouTuber, ketemu selebgram, ketemu Reza Rahadian, ketemu siapapun, artis gitu ya. We are okay with those predicats ya, cuman maksudnya sometimes di apa yang udah kita jalanin selama ini, kalau orang yang belum bahasanya bukan belum pantas lah, karena kan artis itu kan seniman, ya kan? Entertainer
Iya, artist is Ya. seniman. Ya, artis slash actor slash actress, it's artist, seniman. Entertainer, gua entertainer, gitu. Belum nyampe ke Pak Reza. That's selebgram gitu kayak ya. Tapi kan gua nggak tahu point of view lo. Kalau menurut gua, artis itu adalah yang udah universal tuh udah oke lah kalau ini artis seniman gitu. Oke. Since gua merasa diri gua pendalamannya belum sampai ke artis, so I call myself entertainer. Oke. Gitu. Tapi ya gua nggak tahu point of view lo tentang. Kalau point of view gua sebenarnya if you're talking about artist gitu ya, sebenarnya itu meliputi berbagai macam jenis pekerjaannya. Misalnya dia painter, pelukis. Ya. Ya kita bisa menyebut pelukis sebagai artist, sebagai seniman, pematung, sutradara sekalipun, musician gitu ya, Artis. Even menurut gua dalam perspektif gua ya, ketika orang-orang misalnya YouTubers, selebgram dan segala macam itu kan predikat sesuai dengan mediumnya. Iya. Karena dia berkarya di YouTube, so people can call them YouTuber. Karena dia banyak terlibat di social media as misalnya Instagram gitu, maka dia disebut selebgram ketika dia popular di media tersebut gitu. Tapi mungkin what they do itu adalah yang dilakukan oleh para seniman juga. Misalnya ada YouTuber terkenal banget, kerjaannya cuma main gitar, bagus banget main gitarnya, gue lupa di daerah mana. Sekarang orang bilang itu ada YouTuber pemain gitar tuh, dia YouTuber juga, punya YouTube channel gini-gini. But you can call them atau orang itu artis, Bisa. karena dia gitaris yang profesional dan keren banget gitu. So it depends on what perspective dan apa yang dikerjakan orang itu lagi sih menurut gue ya. Oke. So talking about talent and high train, ya, high train itu maksudnya ada talent, ada hard work. Kalau di dunia kita gitu kan, ya kita tahu lah apapun itu ya, mau di serial, mau di film, mau di mana, it's about ada orang yang bertalenta, ada orang yang dia hard work banget sampai mainnya baik lah gitu. Nah, gue masih belum, gue pengen nanya point of view lo tentang ini aja, tentang orang yang bertalenta. Latihannya apa sedikit apa banyak gue juga nggak tahu. Mana orang yang dia latihan terus sampai emang mainnya bagus gitu. So we don't know orang sebenarnya manusianya sebenarnya sama, atau dia terlahir dengan talentanya bagus, atau memang manusia harus hard work supaya mainnya bagus gitu loh. Gue lebih percaya Pak bahwa kedua itu seperti simbiosis mutualisme ya. Iya. Jadi dua-duanya tetap harus bisa saling melengkapi dan satu sama lain. Karena gue percaya talenta tanpa bakat, tanpa sebuah kerja keras, maka itu bisa pudar. Benar. Bisa hilang, bisa tidak menjadi berarti. Tapi kerja keras tanpa bakat, nah itu gimana? juga bisa menjadi sesuatu, walaupun mungkin berbeda sama yang berbakat dan bekerja keras. Itu maksud gua tuh, gua mau nanya. Balik lagi ke individunya, apakah mereka adalah orang-orang yang memang menyukai bidang yang sedang mereka geluti. Katakanlah ada seorang aktor misalnya gitu ya, misalnya kita bicara aktor gitu. Ada seorang aktor yang dilahirkan dengan talenta yang luar biasa, gifted gitu. Kita nggak pernah tahu dia sekolah di mana, dia belajar di mana, pokoknya dia bagus banget. Gue kenal itu orangnya. Terus ada satu orang lagi yang bekerja keras karena dia suka. Iya. Dia suka dengan dunia seni peran. Dia bekerja keras dan dia bisa melampaui si A. Gitu. Bisa aja karena si A-nya merasa bahwa gua kan berbakat. Gua nggak terlalu membutuhkan training khusus lagi. Iya. Karena gua sudah merasa punya bakat. Iya. So
pada akhirnya gue selalu percaya kembali lagi bahwa tiap individu apapun yang dikerjakan dia bekerja keras dan bekerja cerdas. Oke. Karena kerja keras aja nggak cukup. Jadi Dan intinya kerjanya juga harus tulus ya, maksudnya memang dia Iya. betul-betul menyukai profesi. Nih, pertanyaan gua nggak usah nyambung ya, kita Iya. ini aja, kita sambil makan aja. Lu kan kalau syuting nih ya, kan pasti syuting kita tahu nggak selalu berjalan secara kondusif ya. Pasti ada trouble baik dari teknis, baik dari lawan main lo, dan bla 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 yang lain gitu. Terus kalau sometimes lu udah ready gitu, tapi ada yang ganggu mood lu misalnya, itu sering terjadi. Then how you back on track untuk lu fokus dan konsen lagi gitu. Oke. Kalau berbicara mungkin 5 tahun terakhir, gue udah lebih tone down menurut gue. Gitu. Ya. Tapi kalau berbicara lebih lama daripada itu, gue lumayan temperamental. Jadi very sensitive melihat sesuatu yang menurut gue nggak benar dan terkesan meremehkan pekerjaannya. Sementara gue merasa bahwa opportunity yang didapat itu lagi ditunggu-tunggu oleh banyak orang yang di belakang. Sehingga gue berpikir bahwa ketika lo mendapatkan itu terus lo mengerjakannya dengan setengah hati dan cenderung meremehkan bahwa this is something very easy, gampang dan segala menggampangkan ya. Mungkin meremehkan bukan kata yang tepat tapi menggampangkan. Gue agak sensitif dengan hal-hal seperti itu. Dan kecenderungan gue ya pasti gue akan ngomong langsung sama orangnya bahwa kenapa, ada apa gitu dan lain-lain. Untuk kemudian tidak membuat suasana menjadi lebih buruk karena menurut gue apalagi kalau ini berkaitan dengan lawan main misalnya. Although honestly gue hampir tidak pernah menemukan yang seperti itu selama gue bekerja di industri ini di film. Hampir tidak pernah. Mungkin ada 1-2 tapi itu pun terselesaikan dengan sangat baik melalui komunikasi. So for me ya maksudnya buat gue sih enggak, itu tergantung bagaimana kita berkomunikasi aja sih. Jadi selama lo syuting nih belum pernah ada yang lo sampai lu kok BM banget sih orangnya ini kok sampai ngerusak konsentrasi lo. Enggak. Terus lo sampai harus ngumpulin your into karakter lo lagi untuk main dengan baik dan benar. Enggak pernah. Kalau sampai yang kayak lo jelasin tadi enggak pernah terjadi. Tapi yang membuat kesel ya pasti ada di namanya juga sebuah produksi ya, kerja kolaboratif ada aja yang kadang-kadang piss me off juga gitu. Baik itu dari segi teknis maupun yang secara langsung misalnya lawan main gitu. Tapi nggak pernah sampai yang merasa bahwa ini orang tuh banyak maunya ya gini. Karena menurut gue gini, kalau soal banyak mau udah takut duluan kali ya. Nggak mau cari masalah sama Reza Rahadian kali ya. Kalau soal banyak mau itu udah urusan personal saya menurut gua. Misalnya dia mau ini mau itu. I don't care about it. Cuci tangan pakai air aqua gitu. Misalnya whatever. Cuci tangan pakai air minum. That's your rights. Buat gua itu hak lo. You have the privilege. Orang menyediakan itu buat lo sesuai dengan permintaan lo, yaitu privilege yang lo punya. Gitu. Jadi itu nggak mengganggu gua. Yang mengganggu gua adalah ketika lagi-lagi ya, gue belum pernah sih ketemu sampai seperti itu. Ketika bertemu seseorang yang kita kerja bareng, tapi dia betul-betul merasa bahwa pekerjaan ini nggak penting. Ya gue melakukan ini. Gue ambil sampel aja deh. Ya gue melakukan. Lu udah itu karakter, dia belum baca skrip sama sekali. Jadi begitu take, dia nggak konsen, akhirnya harus berulang-ulang. Kurang lebih seperti itu. Nah berarti kan itu mengganggu lo. Nah how you gimana lu nggak ikut konsentrasi lo nggak buyar, kan itu kan mengganggu lo. I avoid. Gue akan menghindari hal seperti itu. Maksudnya begitu itu terjadi, gue nggak akan mau masuk ke dalam suasana itu dan akhirnya gue terpengaruh. Jadi gue hanya melipir. Sesudah gue menenangkan diri gue, baru gue ajak bicara. Kenapa tadi lagi ada masalah apa? Karena gue nggak tahu, orang kan kadang-kadang punya masalahnya sendiri-sendiri dalam bekerja yang kita nggak tahu. Jadi menurut gue sekarang ini menurut gue komunikasi itu memang jalan yang terbaik. Just talk aja, ngobrol, ajak bicara, dan itu wilayah sutradara menurut gue. Ada beberapa wilayah yang gue nggak mau langkahi. Kalau sutradaranya kesel, marah-marah sama dia, kadang-kadang
atau sama lawan main gue misalnya gitu, atau siapa atau marah sama gue misalnya, ya udah, kalau gue salah itu gue terima sebagai sebuah kesalahan. Tapi kalau lawan main gue yang harus mengulang-ulang dan segala macam karena tidak bisa konsentrasi dan mungkin belum membaca skenario dengan baik, ya itu problem dia dengan sutradaranya. Gue nggak mau terlalu banyak ikut campur. Ya intinya it never happen yang mengganggu dulu. Iya, karena pertanyaan gue itu sebenarnya. Iya, nggak ada. Ya karena gue tahu seorang lo konsentrasinya udah high train. No. Oke. No, it's me to you. Oke. Nah, ini pendapat lo ya. Iya. Nah, gue pengen tahu lo pernah terganggu dengan lawan main atau produksi sehingga lo nya juga jadi terganggu permainan lo itu. Maksud gue. Ada. Kalau berarti bukan lawan main aja ya. Gitu. Apapun yang terjadi di sebuah produksi pasti ada. Iya. Pokoknya begitu lo in frame mau roll cam lo jadi, aduh, kok gue jadi nggak konsen sih gitu. Maksud gue. Kalau sudah sampai di set, rasanya susah untuk gue jujur bilang bahwa gue susah konsentrasi misalnya gitu. Tapi ketika misalnya ada distraction di kanan kiri yang menurut gue mengganggu, gue akan immediately gue akan menghentikan itu sendiri. Sorry sebentar ya. Buat gue yang di sebelah sana sangat mengganggu konsentrasi gue. Pergerakan-pergerakan yang ada di sebelah sana. Jadi boleh nggak yang di sana clear? Karena itu suka tidak dipahami juga oleh banyak orang. Paham, justru itu makanya gue mau nanya sama lo tentang hal seperti ini. Maksudnya ketika pemain sudah berada di sebuah set, surroundingsnya ini juga kan harus mendukung. Iya dong, surroundingsnya harus mendukung. Ya. Sehingga apapun yang terjadi di luar sana, selama itu tertangkap mata oleh si pemain yang sedang berada di set, ini udah bukan soal bahwa dia lemah dalam konsentrasi dan segala macam. Iya. Memang mengganggu. Iya. Dan gua punya hak untuk menegur itu. Kalau itu mengganggu, tapi kalau itu nggak mengganggu dan gua masih tetap bisa konsen, ya udah. Cara gua berkonsentrasi, ya benar-benar hanya memikirkan apa yang saat itu harus gue lakukan. Ketika gue sudah berada di set tuh otak gue udah gak kemana-mana. Paham. Udah, itu aja. Kalau buat gue sih, paham. That's how I do it. Berarti sebaliknya, kalau lawan main yang masih muda lah, yang begitu lu nggak ada ekspektasi, oke lah, ini gue produksi A, gue main, gue udah itu karakter. Tiba-tiba pas lu satu frame sama dia, lu kayak, wow, this kid punya talent dan gue merasa dapat chemistry-nya dan gue tahu nih orang bertalenta dan bla 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 seperti itu. Ketemu langsung yang bermain, kalau yang baru 1-2 film dan gue amazed gitu dengan permainannya, menurut gue sangat luar biasa dan jiwanya sangat memang betul-betul kayaknya cinta banget sama dunia film. Yang dia cinta dengan seni peran ada. Dan both, maksudnya mau itu laki-laki mau itu perempuan ada. Gua paling pantang untuk memberikan masukan atau apapun itu ketika ini kita bicara yang lebih muda ya. Ketika yang lebih muda pun nggak mau nanya apa-apa. Gua nggak akan masuk. Gua nggak akan mau menyentuh itu karena menurut gua bukan guru satu. Gua bukan sutradara. Gua adalah lawan main dan pemain. Jadi kita equal dalam porsi itu. Sehingga kalau orang yang nggak mau nanya dan nggak mau tahu, ya gua juga nggak akan sibuk untuk tadi itu mestinya lo tuh gini, harusnya tuh begini. Gue nggak mau menyentuh wilayah itu. First, equal tapi dilihatin dari ujung kaki sampai ujung kepala pas orangnya dateng. Karena menurut gue nggak mau buang energi gue buat itu. Ngapain lo ngomong ke seseorang yang bahkan dia juga nggak mau tahu apa yang lo omongin? That happened to me 5 tahun kebelakang ini. Gitu. Ya makanya, tapi intinya kita nggak mau ngurusin yang di luar teritori kita. Kita nggak mau ngurusin hal-hal yang nggak penting, yang nggak esensial buat kita. Exactly. Jadi gue nggak mau tuh masuk ke wilayah itu. Tapi kalau ada yang bertanya dan meminta masukan, gue akan buka hati gue, pintu gue selebar-lebarnya. You're more welcome. Paham. Yuk kita ngobrol. Dan gue nggak akan juga menggurui. Gue hanya akan ngobrol. Ya iyalah, lu share ke mereka juga, mereka belum tentu bisa nyerap 100% ilmu lu, nyampe permainan lu juga ya. Jadi ya udah lu nggak gitu aja. Gila nih. Ya maksudnya bagi-bagi aja. Iya makanya. Ada typonya Reza Radian tapi di dalam hati. Ya
gue buka hati sebuka buka aja, lu belum tentu bisa main sebagus gue juga. Gitu kan, gitu. That's not my voice. That's it. Sabar dulu, kan dari tadi kita ngobrol-ngobrol terus nih sama Reza nih. Serius kan? obrolannya kayak Iya, gitu ya? serius kan obrolannya. Pengen tahu aja sebenarnya tuh Reza yang nggak mungkin lah nggak ada waktu kosong dan Banyak free, Sam, banyak. Enggak lah. Banyak Ada beneran. film, ada paid endorsement, ada web series, ada What paid teater. Gua soto ya, kayak manajernya Reza gua. Kalah-kalahan manajer gue nih. Iya makanya. Ya, tapi kalau lagi kosong aja, Rez, lu Ya. tuh sukanya atau yang biasa lu lakuin ya like rebahan di sofa rumah, nonton TV sambil tiduran. Ya itu gue ya, exactly. Gue kalau Nggak main bener-bener TikTok? nggak, ya enggak lah, enggak. Kan gua nanya. Iya ya, enggak. Maksudnya enggak lah tuh bukan karena TikToknya nggak bagus ya. Iya, pasti siapa tahu Reza kalau lagi free Tapi kan, enggak. dia nggak punya TikTok tapi pas di rumah dia lihat kiri kanan. Jaga-jaga. Kan gua nggak tahu gitu. We all do. Jadi kayaknya semua orang juga mungkin begitu. Sehingga gue punya banyak waktu, di rumah untuk nonton. Baik itu series, film, akhirnya jadi nonton banyak banget. Gitu. Maksudnya name it deh, Yeah. mau Disney Plus, Hotstar, or Yeah, Netflix yeah. or whatever. You watch lots of films and series gitu ya. Itu gue kerjakan. Tapi gue mau nanya gini deh, kalau sebelum pandemi, dari project ke project, lu kapan sih kangennya untuk syuting lagi? Karena kan pasti in terms-nya beda-beda. Dan lu, ya kita jujur aja, kita kan pekerja. Kelamaan break juga Boring. pengen kerja. Ada di project ke project terlalu cepet juga. Aduh, kok gue baru duduk udah harus kerja lagi gitu kan. Ya. Tapi termsnya itu kayak misalnya seminggu gue cukup set. Oh, oke. Untuk tidur, makan, do my things gitu. Yeah, I think a week, maximum 2 weeks gue aman. Aman. More than that, I need to do something else. Lo udah mulai kaki, tangan udah Mulai gatal ya. Tapi itu pun biasanya tidak harus film. Iya. Apapun. Project ke kegiatan. project lah maksudnya Ya, gitu. Pakai kayak gini misalnya Iya, sekarang iya, iya. menurut gue ini juga bagian dari yang mengisi jadwal gue. Iya. Makasih ya Pak Reza Sama-sama. sudah datang ke channel Sahabat Dudu. Ada pertanyaan datang nih soal Reza pernah jadi dosen? Pernah, iya. Iya, gue nggak tahu itu layak disebut sebagai dosen atau cuman narasumber atau apa whatever. Mereka sih menyebutnya itu sebagai dosen ya. Gue sempat mengajar. Jadi someone kontak lo gitu. Yes. Oke. Dari Universitas Indonesia, Fakultas Vokasi UI. Itu program D3 kalau nggak salah. Reza Universitas Indonesia. Ya. Oke. This is why I Langsung. Pakai Y ya. LANG. I hate talking to you. Langsung. Ya. Oke. Iya pernah. Saya selama 1 semester diminta untuk membantu mereka untuk memberikan mungkin pengalaman yang gue punya di film, di televisi. Jadi gue memang fokusnya waktu itu. Nah, pasti di channel Vokasi. Sahabat Dudu dia mesti ngerendah, mesti natap mata gua untuk berbagi pengalaman gua. Gak apa-apa kok mau bilang ya gue di kontak untuk gak apa-apa sih sebenarnya, tapi ya udahlah kalau tetap mau merendah ya Aduh. udah, gak apa-apa, oke. Untuk melayan untuk berbagi dengan mereka, oke. Yes, terus. untuk berbagi dengan Oke. berbagi pengalaman dengan mereka. Oke. Jadi mahasiswa-mahasiswa di program D3 Vokasi UI selama 6 bulan ya. 6 bulan ya, Dek? 6 bulan. 6 Sorry bulan, apa? satu semester. Vokasi. Vokasi. Oke, Sahabat Dudu, jadi sekarang kita ada dugem atau do game, yaitu Dudu Games. Dudu Games. Karena ada U-nya. Jadi Oke. ducol, do game ya. Oke. Mohon diikuti saja Yes, Pak ya. saya kan tamu ya, Iya. Anda yang punya Betul, acara. betul. Jadi Anda tuan rumah, saya hanya ikut. PO nih bentar lagi nih. Oke, Sahabat Dudu, jadi di do game ini Reza harus nebak OST lagu dari beberapa atau bahkan semua film, salah satu dari film yang
Reza Praning. Alright. Mungkin dia ini paling ini mungkin aja dari film dia yang dulu yang mungkin dia di kuping dia nggak ini soundtrack gue yang film apa ya, mungkin aja ntar kita lihat. Hari untuk Amanda. Bukan. Oke, Arya, nyerah. Arya, lo tau? Enggak. Kirun dan Abdul. Oh my god. Oke. Gua tahu. Ini tau nggak? Tahun 2000 pesonaan. Ya kesana tuh masih 2010, 2000 kira-kira aja kira-kira. Cluenya itu judulnya bahasa Inggris. Oke. Ada binatangnya Judulnya bahasa Inggris, ada binatang ya. belakangnya. Wow. Jadi gini Sam Dodo, Kak Reza Rahadian ini kalau udah main film sangat total dan sangat into karakter sehingga mungkin beberapa dari soundtracknya Got Kak nothing to Reza do with it. agak lupa. Mohon maaf, sahabat Dodo ya. Enggak tahu. Gak tau. Queen Bee. Oh my god. Kayaknya pasti tau. Oke. Nih. Oke. Ini Strawberry Surprise. Benar. Yeay. Lumayan 1/3. Iya, paling enggak. Oh, ada lagi? Lagi. Siap. 1/3. Kita nggak tahu. Oh. Rudy Habibie. Benar. Hmm. Lagi. Ini gue tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Filmnya sedih banget. Dia aja bingung. Filmnya sedih banget. Hah? Orangnya aja yang meranin bingung. Hah, sedih banget ya? Sedih banget. Apaan ya? Sedih bengel. Heartbroken. What was the title? Broken Hearts. Bukan. Gila nyerah. Surga yang tak dirindukan 2. Itu siapa? Itu Acak sama ini. Iya ada juga, tapi ada Kak Acak sama kok Kak Acak, Bella, biasanya Bella sama ini Wafda. Oh. Right. Iya. Ada ya, Dek? Sekarang tebak suara kali. Tebak suara ya. Oke, sahabat dulu sekarang tebak suara ya. Reza Rahadian. Oh, Gilang Dirga. Bukan. Depannya M enggak? Iya. Oh itu, maksudnya itu yang aslinya. Iya yang aslinya. Oh, Mario Teguh. Benar. Dr. Zakir Naik. Hah? Bukan. Duh, gua kok familiar tapi agak ini ya. Oh, Dalai Lama. Iya. Kupingnya tetap sensitif, cuman memang kenyataannya filmnya banyak banget, jadi original soundtracknya agak lupa ya. Mohon maaf. Kalau ini siapa nih Kak? Silakan dibuka Kak Reza kayaknya. Oke, hai.
Ketemu lagi dengan saya Reza Rahadian di YouTube channelnya Samuel Rizal. Namanya tadi Sahabat Dudu. Sahabat Dudu. Pertanyaan gue buat Samuel Rizal. Lo akan menikah lagi gua. Pak? Dingin tangan gue nih. Lo akan Tadi menikah biasa lagi, aja. Akan. Lu nanyanya kok akan mau apa enggak kali? Enggak, lo akan menikah lagi apa enggak? Oh kalau akan kan gue nggak tahu karena Tapi mau. mau Oke. Mau nambah anak? mau. Oke. Di karir lo, apalagi yang mau lo capai? You've achieved almost everything. Ini gue udah pernah ngomong tapi gue ini harus ngomong ke lo karena ada hubungannya dengan pendapat lo juga. Gue meminta. Oh, oke. Lo kok jadi ini sih orang lo yang nanya gue. Iya, nggak apa-apa. Gue kan emang dari dulu udah sport enthusiast. Oh, iya. Gue pasti pengen main film action. Tapi I see. kesempatan itu kan belum ada sampai sekarang. Oke. Nah, maksudnya I don't know. Di perfilman kita kan mungkin bukan ada geng-gengan ya. Maksudnya ada beberapa yang udah itu aja gitu ya mungkin gitu. Nah gue tadi gue sebenarnya pengen nanya tuh ada di kebetan gue, kenapa perfilman kita harus bukan geng-gengan, kenapa harus ada si A sama si A, si B sama si B, si C sama si C gitu, apa gimana gitu. Gue pengen sekalian ya nggak apa-apa ya. Kok jadi dulu ya? Tapi lo harus jawab pertanyaan dua dulu. Action. Karena To be honest, waktu berjalan ini udah jadi bahan pemikiran gua sebelum udah 5-6 tahun ke belakang, bahkan sebelum ada film action yang marak di Indonesia itu, gua udah berpikir dan I talk to one of production house. Kalau let's make action movie. itu juga berkaitan dengan comfort zone. Biasanya, karena gue juga mengalami hal itu. Ada beberapa sutradara yang kadang-kadang melihat aktor itu sesuai dengan bagaimana ketika mereka sudah meyakini si aktor A misalnya gitu ya. Ya mereka sudah tahu kinerjanya, mereka sudah tahu hubungan baik yang terjalin seperti apa. Di mana mereka bisa punya waktu juga untuk mendevelop itu dengan yang lain karena mereka juga sudah percaya bahwa si A ini pasti akan mengerjakan tugasnya dengan baik. Hal-hal seperti itu pasti membuat hubungan terutama mungkin sutradara dan aktor menjadi lebih dekat. Aktor dalam hal ini ya mau dia laki-laki ataupun perempuannya. Sehingga itu bisa aja terjadi. Kemudian biasanya dengan siapa kita paling sering bekerja sama, tentu itu nggak akan mungkin dipungkiri bahwa keinginan untuk seorang sutradara bekerja sama dengan aktor yang sama lagi itu pasti cukup besar, gitu. Pasti ada, gitu. Apalagi ketika kerjasama mereka memang membuahkan hasil yang baik. Next dari gua buat lo Masih ada. Gua nggak akan bahas umur ya sama sekali, tapi sebagai seorang ayah, sebagai seorang single parent gitu, legacy yang paling ingin lo berikan buat putri lo tuh apa? Mungkin Atau pelajaran terbesar Iya, yang iya. ingin lo berikan ke putri lo apa? mungkin pendidikan dan pengajaran yang terbaik. Kenapa? Karena selama ini gue juga misalnya, contoh kecil aja, dia misalnya sama yang lebih kecil agak jutek, agak ngebully, agak gimana. From start gue udah bilang gitu, nggak boleh. Kecuali kalau dia mukul, kecuali kalau dia lempar mainan, baru Cila harus ngomong ke Dudu. Nanti Dudu yang tegur kalian berdua. Tapi kalau orang tua lagi nggak ngawasin, Cila emang sifatnya jutek sama yang lebih kecil, nggak mau main sama yang lebih kecil, maunya yang nyambung aja sama Cila, nggak bisa. Sopan santun, harus dijaga, harus main sama semua, harus sharing sama semua gitu. Kalau gue selalu ngajarin, mungkin itu lebih ke attitude nggak sih? Iya nggak maksudnya? Jadi dia mau punya adik apa enggak?
Udah punya dari yang sebelah sana udah 2. Oh, udah 2. Enggak, Oke. cowok-cowok. Tapi kalau dari lo Mau. Kalau lu nanya mau atau enggak, mau. mau ya. Karena gue Segera juga nggak sih? Tapi calonnya udah ada. belum. Masa? Masa lagi. Oke. Itu dia interview saya singkat bersama Samuel Rizal. Sampai jumpa di episode mendatang. Sekalian saya akan kedatangan bintang tamu lainnya. Iya. Sekalian sahabat Dudu, subscribe, like dan komen semuanya, dan thank you, Thank you, Reza udah datang ke YouTube channel gua SR_1vlog ya. Semoga Reza dan keluarga selalu sehat. Sama-sama. Ya. Salam buat Cila. Thank you Reza. Dari Uncle Reza. Ya, ntar gue salamin sama Cila. Bye, sahabat Dudu. Bye. Thank you.